kasus donasi Agus Salim yang tidak menunjukkan perkembangan berarti dan langkah hukum Novi yang sedang berjalan terkait sejumlah perkara, dinamika pergantian kuasa hukum turut menjadi sorotan. Perubahan kuasa hukum yang kerap terjadi sejak munculnya perkara Agus memunculkan tanda tanya di kalangan publik mengenai konsistensi strategi hukum yang diambil. Sikap mantan kuasa hukum Novi, Purnawirawan Irjen Polisi Ricky Sitohang, belakangan menjadi sorotan karena dianggap menunjukkan perubahan yang signifikan terkait perkaranya dengan HK. Ricky secara langsung mendatangi HK di Surabaya dengan mengklaim mewakili Novi untuk bertabayun. Namun, langkah ini justru mendapat penolakan dari tim kuasa hukum Novi lainnya yang menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan mandat yang diberikan. Lantas, apa maksud dari sikap Ricky baru-baru ini? Benarkah Ricky mendapat cerita atau fakta yang berbeda dengan apa yang sebelumnya ia dapat dari Novi? Kalau bagi saya sudah istinaf lah, silakan saja masing-masing pihak untuk ngambil langkah lah gitu ya. Baik dari pihak HK maupun dari pihak Novi, silakan saja. Mau dia konsultasi ke Barreskrim, monggo-monggo saja silakan. Kalau memang memenuhi unsur, nanti kan pasti akan naik kan gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya sudah tidak mau campur lagi. Kenapa? Ini bagi saya itu domain yang remeh-temeh gitu loh. Ya. Kayak nggak ada persoalan di negara ini yang lebih penting lagi mau kita selesaikan kok. Ini aja. Kayak seperti penting banget loh masalah kayak gini loh. Padahal masalah-masalah secuil saja kayak gitu loh. Diperbesar. Tapi silakan, itu kan hak prerogatif orang. Ya kalau masalah mau dilaporkan ke Barreskrim, nanti silakan aja. Tinggal Barreskrim itu melihat nanti menolak kira-kira apa? Ke Polda katanya gitu kira-kira ya kan. Tinggal kita lihat lokus deliktinya. Jadi kalau seandainya lokus deliktinya itu di Jakarta Raya, itu Polda Metro. Tapi memang kalau seandainya nanti lokus deliknya di beberapa wilayah, mungkin di Surabaya, mungkin di beberapa tempat, dan Jakarta, itu mungkin Barreskrim ya. Karena kan bukan wilayah hukumnya Polda. Namun terlepas itu semua ya silakan saja lah ya. Saya kan sudah gak mau berpikir lagi tentang itu. Kenapa? Bagi saya pribadi masih banyak hal-hal yang terlebih penting yang harus saya pikirkan ya. Masih banyak hal-hal yang terlebih penting difikirkan oleh masyarakat. Kok ini aja kayak gak selesai-selesai. Kayak seperti penting-penting aman masalah ini gitu loh. Apapun yang merupakan pandangan dia tentang pokok permasalahan ini silakan saja ya. Itu masing-masing pihak kan mempunyai hak melaporkan silakan saja ya. Saya nggak mau campur tentang masalah itu ya, intinya itu ya silakan diselesaikan. Selesai syukur, kalau nggak selesai lanjut ya gitu kan. Mau perangnya perang silakan saja. Lah perkara Agus kan sudah diputus oleh pengadilan, kan udah selesai kan. Tinggal nanti bagaimana apakah perkara ini akan bermuara ke pidana. Ya itu kan pihak Agus yang melaporkan, sudah dilaporkan juga oleh kuasa hukumnya. Ya silakan aja nanti di Polda nanti bagaimana muatan-muatan itu bisa diterima, kemudian ada saksi bukti dan lain sebagainya kan gitu ya. Ya silakan aja. Mungkin dari pihak Agus, dari pihak Dindaku Farhad Abbas dengan kuasa hukum yang lain mau melakukan akan tidak lanjut, monggo-monggo aja. Kalau saya sudah enough lah gitu ya. Mau Agus kek, mau Novi kek, udah saya anggap kasus sudah bahala lah, udah kasus sudah basi lu. Ngapain dibahas-bahas tentang itu? Udah selesaikan aja di belakang lah. Kalau memang mau selesai secara hukum silakan aja, perang aja kalian di sana. Polemik terkait kasus donasi Agus Salim semakin diwarnai oleh dinamika dalam tim kuasa hukum Novi yang diketahui sering berganti-ganti pengacara. Sebelumnya, Novi telah didampingi oleh beberapa nama besar seperti Firdaus dan Ricky, serta sederet pengacara lain yang sempat memberikan dukungan. Namun belakangan, Novi justru banyak ditinggalkan oleh para pengacaranya. Saat ini diketahui bahwa kuasa hukum Novi dipegang oleh dua kantor hukum, yakni Kantor Hukum Disna dan Kantor Hukum Nyoman Ray. Namun fakta baru yang mengejutkan muncul terkait salah satu kuasa hukumnya, Nyoman Ray. Ternyata selain berpraktik sebagai pengacara, Nyoman Ray juga merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta.
Lantas, benarkah atas fakta tersebut, status Nyoman Ray mendampingi Novi sebagai advokat yang berpraktek turut dipertanyakan? Seperti apa pula reaksi Irjen Polisi Ricky Sitohang? Tanya aja yang bersangkutan lah. Saya nggak mau nilai orang gitu loh. Kamu dosen, kemudian kamu muncul jadi pengacara, terus gimana kapasitasnya? Double gardan nggak gitu kira? Dengan double fungsi nggak? Silakan aja, saya nggak mau menilai orang gitu loh. Jadi nggak usah kita berandai-andai seperti ada seorang pengacara, seorang mantan PH apa segala macam. Ini sok paling pintar di jagat raya gitu loh. Saya nggak mau menilai orang gitu loh. Yang penting bagi saya pribadi ya, itu cobalah camkan di dalam dunia kepengacaraan itu tidak bisa kita berbicara tentang masalah pasal-pasal, harus dihadapkan pada fakta realita. Ini bukan di kampus, ini di dunia fakta. Kalau di kampus itu dikatakan 1 tambah 1 bisa 2, tapi kalau di dunia realita kayak gini bisa 1 tambah 1 jadi 11 gitu loh. Jadi pertanyaan Anda itu ya saya nggak perlu jawab lah, ya jawab sendiri aja, tanya aja sama yang bersangkutan lah. Saya nggak mau masuk ke domain itu. Kayak selalu saya gitu kan, saya nggak mau campurin urusan orang gitu loh. Walaupun kadang-kadang orang-orang ini suka campurin urusan kayak paling pintar jagat raya gitu kan. Somasi ini ada 2. Somasi yang pertama itu kita dapat dari Quality, yang dimana di sini pengacaranya Ibu Disna Riantina. Dan somasi yang kedua itu dari Bapak Dr. Nyoman Ray. Nah, melihat kondisi somasi yang ada dari 2 pengacara mengatasnamakan kliennya Novi Pratiwi dan membuat satu narasi di media dengan adanya perbedaan narasi, sudut pandang, jadi saya melihat ini ada tidak konsistenan daripada pendapat 2 pengacara tersebut. Pernyataan senior Dr. Togar ini kan menyatakan bahwa tim Novi tidak kompak ya. Itu keliru yang perlu kami luruskan, klarifikasikan dalam kesempatan ini. Jadi tim kuasa hukum Novi itu banyak, tetapi tim kuasa Novi yang berhubungan dengan saudara Heri Kunchoro itu adalah setara institut dengan Equality Law Firm yang diwakili oleh Mbak Disna. Lalu tim kedua itu adalah law firm saya. Nah, karena pertimbangan Tenovi terhadap setara institut itu konsentrasi fokus pada yayasan, maka hal-hal yang bersifat pribadi diserahkan kepada law firm saya. Berkaitan dengan surat kuasa, bisa saya perlihatkan. Surat kuasa ini semula dicantumkan tanggal 26 pada hari Minggu yang akan kami bertemu dengan Tenovi. Tetapi karena tanggal 24 terkonfirmasi keberangkatan lebih awal, bukan di tanggal 28, di tanggal 25, maka di tanggal 25 itu Tenovi menandatangani surat ini. Dan ini diremvoi tanggal 26-nya, tanggal 25. Jadi dari tanggal 26 dimajukan ke tanggal 25. Sebelum Tenovi berangkat terbang jam 9.25. Sudah ditentangkan surat ini. Nah, ini diperkuat oleh WA-nya Tenovi di sini menyatakan bahwa surat kuasa sudah ditandatangani, akan difotokan dan aslinya akan dikirimkan ke kantor kami pada hari Sabtu. Ini mengenai surat kuasa. Ketika rekan kami, sejawat kami, Mbak Disna dari Setara Institut itu mengirimkan somasi pertama, Bapak Dr. Togar itu mengirimkan tanggapan sekaligus mensomasi balik. Namun beliau tidak melampirkan surat kuasa di dalam surat yang di-emailkan kepada Setara Institut.
Sehingga menurut saya ketika beliau tidak melampirkan surat kuasa khusus dari mewakili Bapak Heri Kunchoro, saya anggap saya patut tidak mengakui keabsahan sebagai kuasa hukumnya Bapak Heri Kunchoro. Beliau tidak melampirkan surat kuasa di dalam surat yang di-emailkan kepada Setara Institut. Sehingga menurut saya ketika beliau tidak melampirkan surat kuasa khusus dari mewakili Bapak Heri Kunchoro, saya anggap saya patut tidak mengakui keabsahan sebagai kuasa hukumnya Bapak Heri Kunchoro. Itu poin pertama. Poin yang kedua, setelah saya mengirimkan surat langsung kepada Bapak Heri Kunchoro, dalam waktu yang bersamaan Bapak Dr. Togar Situmorang mengirimkan melalui email tentang surat kuasanya. Namun setelah saya baca di dalamnya, isinya itu adalah kuasa umum. Isinya khusus pada tidak khusus pada soal somasi yang dilayangkan atau disampaikan oleh Novi melalui kuasa hukumnya. Di sini saya harap Novi Pratiwi bisa mengambil satu sikap yang benar dan mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Karena dalam keadaan hukum dan dalam kehidupan, yang lebih dihargai itu bukanlah mencari alasan, tetapi orang yang ingin mengakui kesalahannya dan memperbaikinya.